Om Swastiastu. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar ilmu politik dan juga pemerintahan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimadi Mihandayani dengan NIM 2311031394. Jadi di sini saya akan memaparkan materi dari pengertian ilmu politik dan pemerintahan. Pengertian politik perlu disimak dari sejarahnya. Secara etimologis, politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis, di mana polis berarti kota yang berstatus negara. Pengertian politik yang berkembang di Yunani saat itu dapat ditafsirkan sebagai suatu proses interaksi antara individu dengan individu lainnya demi mencapai kebaikan bersama. Jadi, ilmu politik tersebut dapat dikemukakan garis umum bahwa ilmu politik merupakan ilmu yang mempelajari interaksi antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan yang mengikat tentang kebaikan bersama, serta terdapat konsep-konsep kekuasaan negara, pemerintahan, sifat, dan tujuan negara. Sehingga dalam konsep ilmu politik tidak terpisahkan dari yang namanya konsep dasar tersebut. Kemudian, pemerintahan berasal dari kata perintah yang setelah ditambah awalan pe menjadi pemerintah dan ketika ditambah akhiran an menjadi pemerintahan. Dalam hal ini beda antara pemerintah dengan pemerintahan. Pemerintahan adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal atau hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 4 unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu yang pertama, ada 2 pihak yang terlibat. Yang kedua, yang pertama itu disebut dengan penguasa atau pemerintah. Kemudian, yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat. Yang keempat, antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan. Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi dari konsep dasar ilmu politik dan pemerintahan. Nah, konsep dasar ilmu politik dan pemerintahan adalah yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan si pelaku. Yang kedua adalah negara. Negara merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaannya tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Apabila kita mengingat bahwa negara hanya merupakan salah satu bentuk kemasyarakatan, meskipun tidak mungkin disangkal bahwa negara memang merupakan bentuk masyarakat yang paling utama. Yang ketiga, undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR atau sebutan lain dari Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Yang keempat, kabinet. Kabinet adalah suatu badan yang terdiri dari pejabat pemerintah senior atau level tinggi, biasanya mewakili cabang eksekutif. Yang kelima ada Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat. DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. Yang keenam, ada Dewan Pertimbangan Agung. Jadi, Dewan Pertimbangan Agung adalah lembaga tinggi negara Indonesia menurut Undang-Undang 45 sebelum diamandemen yang fungsinya memberikan masukan atau pertimbangan kepada Presiden. Dan DPA dibentuk berdasarkan pasal 16 Undang-Undang 45 sebelum diamandemen. Yang ketujuh ada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Yang kedelapan ada kepemimpinan.
di mana kepemimpinan secara harfiah berasal dari kata pimpin. Kata pimpin mengandung pengertian mengarahkan, membina, mengatur, dan menuntun. Kemudian yang kesembilan ada demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Yang ke-10, wilayah. Wilayah juga mempengaruhi kemampuan negara. Pada umumnya dianggap bahwa negara yang memiliki luas wilayah yang lebih besar juga memiliki kemampuan yang lebih besar. Tetapi sesungguhnya masih ada faktor lain yang perlu diperhitungkan. Misalnya, cadangan sumber daya alam yang dikandung dalam wilayah yang bersangkutan dan posisi strategisnya dalam perdagangan internasional maupun politik internasional. Yang ke-11, kedaulatan rakyat. Pada dasarnya, kedaulatan merupakan kekuasaan tertinggi untuk membuat dan melaksanakan undang-undang dengan semua cara yang tersedia, termasuk cara-cara kekerasan. Negara mempunyai kedaulatan tinggi untuk melaksanakan undang-undang agar penduduk yang dialami atau mendiami wilayahnya mematuhi segenap peraturan dan ketentuan perundungan yang berlaku. Kemudian yang ke-12, republik. Dalam pengertian dasar sebuah republik adalah sebuah negara di mana tampuk pemerintahan akhirnya bercabang dari rakyat, bukan dari prinsip keturunan bangsawan dan sering dipimpin oleh seorang presiden. Kita semua sebagai bangsa Indonesia, yakni Indonesia merupakan suatu negara, bahwa kawasan yang kita temui sejak lahir dan diwariskan secara berkesinambungan dari generasi ke generasi, di mana suatu negara yang disebut Negara Republik Indonesia. Bahwa Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara karena memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama adalah memiliki wilayah, kemudian yang kedua adalah penduduk, yang ketiga adalah berpemerintah, yang keempat ada kedaulatan. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ibu Dupani Widena Putra. Saya akan melanjutkan materi tentang implementasi ilmu politik dan pemerintahan di masyarakat. Nah, di sini ada 10 bagian. Yang pertama yaitu pendidikan politik. Masyarakat perlu diberikan pemahaman dasar tentang sistem politik dan pemerintahan. Ini dapat dilakukan melalui pendidikan formal yang ada di sekolah, seminar, atau kampanye pendidikan politik. Yang kedua, partisipasi aktif. Masyarakat perlu didorong untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti pemilihan umum, pemilihan lokal, dan kegiatan politik lainnya. Yang ketiga, ada transisi dan akuntabilitas. Pemerintahan harus berusaha untuk menjadi lebih transparan dalam tindakan dan kebijakan mereka. Yang keempat, ada hak asasi manusia. Masyarakat harus memiliki pemahaman tentang hak-hak asasi manusia dan perlindungan hukum yang mereka miliki. Yang kelima, ada pembangunan ekonomi dan sosial. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan pemberantasan kemiskinan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Indonesia, sehingga mereka lebih terlibat dalam proses politik. Yang selanjutnya, yang nomor 6, ada pemberdayaan masyarakat. Masyarakat harus diberdayakan untuk mengorganisir diri mereka, mengajukan tuntunan mereka, dan berpartisipasi dalam pemecahan masalah lokal mereka. Selanjutnya, yang nomor 7, ada pengawasan publik. Masyarakat harus mendorong sistem pengawasan yang kuat terhadap terhadap pemerintah maksudnya. Baik melalui media independen, organisasi non-pemerintah, atau badan pengawasan resmi dari pemerintah. Yang ke-8, ada keterlibatan dan kebijakan. Masyarakat harus terlibat dalam proses perumusan kebijakan, baik melalui dialog dengan pemerintah atau partisipasi dalam kelompok-kelompok advokasi. Yang ke-9, ada penghormatan pluralisme. Penting untuk menghormati keragaman pendapat dan keyakinan politik di masyarakat. Yang terakhir, yang ke nomor 10, ada pendidikan dan penelitian.
Masyarakat perlu memiliki akses ke informasi yang akurat dan juga terpercaya tentang isu-isu politik dari pemerintah, sehingga mereka dapat membuat keputusan yang lebih baik ya, untuk kedepannya. Adapun juga pengembangan lebih lanjut mengenai implementasi dasar-dasar ilmu politik dan pemerintah di masyarakat, seperti pelibatan generasi muda, mendorong keterbukaan informasi, pembangunan kapasitas, pembentukan peraturan yang adil, penggunaan teknologi, pemantauan dan evaluasi, pemberdayaan kelompok marginal, perlindungan hak asasi manusia, dialog antaragama dan kebudayaan, sinergi internasional. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tuti Imprasanti dengan NIM 2311031424. Di sini, saya akan melanjutkan pemaparan materi, yaitu mengenai prinsip-prinsip konsep dasar ilmu politik dan pemerintahan. Ilmu politik dan pemerintahan memiliki beberapa prinsip dasar yang membantu dalam memahami dan menganalisis sistem politik suatu negara. Berikut adalah beberapa prinsip dasar tersebut, yaitu yang pertama, kedaulatan negara. Kedaulatan adalah dasar dari sistem internasional yang menjamin bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengatur urusannya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Yang kedua, pemerintahan dan pemimpin. Ilmu politik mempelajari struktur pemerintahan suatu negara, termasuk pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, partisipasi politik. Prinsip ini menekankan pentingnya partisipasi warga dalam proses politik. Yang keempat, kekuasaan dan kekuatan. Ilmu politik memeriksa distribusi kekuasaan dalam suatu masyarakat. Siapa yang memiliki kekuasaan politik dan bagaimana kekuasaan tersebut digunakan. Yang kelima, sistem hukum. Hukum adalah kerangka kerja yang mengatur perilaku politik dan masyarakat. Yang keenam, ideologi politik. Ideologi politik adalah pandangan atau keyakinan yang membentuk sikap politik individu dan kelompok. Yang ketujuh, hubungan internasional. Dalam konteks hubungan internasional, ilmu politik menganalisis interaksi antar negara, termasuk diplomasi, perdagangan internasional, konflik bersenjata, dan upaya kerjasama global. Yang kedelapan, kebijakan publik. Ilmu politik memeriksa bagaimana kebijakan publik dibuat, diimplementasikan, dan dievaluasi. Ini termasuk proses legislasi, peran kelompok kepentingan, dan dampak kebijakan pada masyarakat. Yang kesembilan, hak asasi manusia. Prinsip ini menekankan perlunya melindungi hak-hak dasar individu seperti kebebasan berbicara, hak atas kehidupan, dan perlindungan dari perlakuan yang tidak manusiawi dalam konteks politik dan pemerintahan. Yang kesepuluh, analisis sistem politik. Ilmu politik menggunakan berbagai teori dan metodologi untuk menganalisis sistem politik suatu negara, termasuk bagaimana kekuasaan didistribusikan, bagaimana pemilihan umum berlangsung, dan bagaimana kebijakan dibuat dan diimplementasikan. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ini membantu ilmuwan politik, pembuat kebijakan, dan masyarakat umum untuk menjelajahi dan memahami dinamika politik dalam berbagai konteks nasional dan internasional. Baik, sekian presentasi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.